kabar semua? Baik. Ya, puji Tuhan. Recording in progress. Sudah. Senang sekali bisa berada di antara saudara-saudara orang-orang hebat. Amin. Amin. Kenapa kita hebat? Bangun Papua. Apalagi kenapa kita hebat? Karena ada Yesus. Amin. Kita hebat karena Tuhan yang hebat di hidup kita. Amin. Amin. Ayo kita baca ayat yang pertama ini. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Yang Alkitab, bukan Alkitab. Kita akan merenungkan ini. Galatia 2 ayat 20. Kita akan baca sama-sama. Galatia 2 ayat 20. Sudah? Tahu belum? Nah ya, per kalimat kita akan lihat 1, 2, 3. Namun aku hidup. Namun aku hidup. Saudara, siapa yang percaya kalau kita melihat seseorang beraktivitas, berarti tandanya orang hidup atau mati? Hidup. Ternyata tidak semua orang yang nampaknya hidup dia itu hidup. Setuju nggak saya katakan? Setuju. Ayo mikir, yang lain belum mikir. Kalau pohon itu hidup bisa kelihatan. Dia bertumbuh, ada daun pupus muda. Kalau dia pohon buah, kita bisa melihat ada bunganya, ada buahnya. Binatang, kalau hidup, kita juga tahu mereka beraktivitas, yang mereka ini itu semuanya mereka bisa berkembang biak. Kelihatan. Awan itu hidup atau mati? Awan. Bukan. Awan itu hidup atau mati? Siapa? Hidup. Kan dia bergerak dan terus berubah bentuk. Tapi kalau manusia itu dilihat hidup, ternyata orang itu belum tentu hidup. Renungkan, setuju nggak saya ngomong ini? Yang jawab yang lain. Loh, hidup loh. Dia bisa belanja, dia bisa ke sana, dia bisa ke situ, dia bisa makan, bahkan bisa berkeluarga. Ternyata tidak semua orang yang kita lihat dia hidup karena beraktivitas itu hidup. Ternyata tidak. Perhatikan 3. Kalau ada orang mengalami putus asa, ayo renungkan, putus asa. Kita nggak usah cari sebabnya kenapa dia putus asa. Pokoknya orang putus asa. Beri saya jawab. Orang itu walaupun hidup karena masih bisa makan, bisa aktivitas. Tapi orang yang sedang putus asa, bagaimana wajahnya, bagaimana suaranya, bagaimana suasana yang kita lihat. Seperti apa? Ayo. Lemah. Apalagi? Ayo Nathan, ayo semuanya jawab. Enggak bergerak. Apalagi? Tidak nafsu makan. Waduh, belum tentu. Ada orang putus asa makannya banyak. Oke, yang lain coba jawab. Putus asa. 3 ini kita akan lihat. Susah tidur. Nah, yang lain jadi porong semua. Merdeka. Diputus pacar. Putus pacar. Oke, itu kan penyebabnya. Enggak. Saya tanya itu suasana hidupnya bagaimana. Putus pacar. Ayo. Lemes. Putus asa. Apa? Tidak semangat. Loh, kok nggak ada yang jawab satu? Orang yang sedang putus asa, ada rasa ingin mati nggak? Bisa. Nah itu. Ya
Nah, padahal orangnya hidup. Nomor 2, orang tidak punya tujuan. Ternyata tidak sedikit orang hidup dan menikah. Itu kalau ditanya tujuan pernikahannya nggak tahu. Maaf, ngeri ini kalau saya sebut tadi. Pernah ketemu nggak ada orang sudah menikah, tapi sebetulnya dia nggak ingin menikah karena sudah hamil dulu. Nah, itu orang nggak hidup karena pernikahannya terpaksa. Bisa bayangkan suasana rumah tangganya seperti apa. Oh, masuk aja Pak Jos. Ya. Ini ada tamu yang cari saya. Masuk saja, silakan. Cari tempat dulu. Saya tanya, ini bukti enggak? Menikah, tapi enggak punya tujuan untuk pernikahannya itu karena terpaksa. Saya tanya, keluarga seperti ini itu neraka atau surga? Neraka. Dan korbannya enggak cuma 2 orang suami istri itu. Korban berikut anak yang dalam kandungan yang tidak tahu apa-apa. Setuju saya ngomong ini? Ikut menderita. Korban berikut orang tua dari suami istri yang terpaksa menikah. Maaf ya, kita harus mikir fakta ini. Dan ini terjadi, mengerikan sekali. Seharusnya yang mau jadi opa-oma seneng gak? Seneng seharusnya. Tapi pernikahan terpaksa seperti ini buat calon opa-oma dari 2 pihak itu kira-kira bagaimana? Cepat jawab, kira-kira bagaimana? Opa-oma yang harusnya bahagia karena mau punya cucu, tapi karena menikah terpaksa, tidak ada tujuan dalam pernikahan itu. Kira-kira calon opa-oma ini bagaimana? Gembira? Senang? Susah. Pasti ada rasa malu kepada tetangga, kepada keluarga. Maaf, lu baru menikah, kok aku sudah besar perutnya. Nah, itu jadi pemberitaan orang. Betul tidak? Ada orang menikah, ditanya, lo kenapa kamu menikah? Gak tahu, mamaku ribut terus maksa aku suruh menikah. Ada gak yang seperti itu? Nah, tidak punya tujuan. Hidup yang tidak punya tujuan, itu istilahnya mayat berjalan. Hidup tapi mayat, nggak ada tujuan. Yang ketiga, jadi tidak semua orang yang kelihatannya hidup dia itu sedang hidup. Tidak. Yang ketiga, orang yang penuh dendam. Bagaimana tindakan hidupnya? Emosional, apalagi penuh dendam, nggak cuma kemarahan, dendam. 3 hari ini ada satu kasus di daerah Kalimantan Timur bagian selatan dekat wilayah IKN, anak remaja belum umur 18 tahun, dia bunuh satu keluarga, ayah, ibu, dan 3 anak, gara-gara cinta. Warga marah dengan seizin orang tuanya karena selama rumah mereka dihancurkan oleh warga dan mereka diusir dari daerah. Dendam. Jadi orang yang hidup
tapi dendam. Dia hidup terus sedang mati. Nah, baca lagi kalimat pertama. Galatia 2:20 tadi. Ya, Galatia 2:20 baca. 1, 2, 3. Namun aku hidup. Betul. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa kerja, cari duit, hidup. Ternyata tidak semua orang yang kita lihat hidup karena beraktivitas. Ke sekolah, ke kerjaan, ke pasar, kemana saja. Ternyata belum tentu hidup. Nah, hidup yang bagaimana? Yang benar-benar hidup. Kalimat berikut. Setelah namun aku hidup, baca. Tetapi bukan tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup ini. Ini konsep yang harus kita miliki dalam hidup kita. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri. Aneh. Lalu siapa? Kalau bukan aku sendiri yang hidup, lalu siapa? Saya sering ikuti di rumah, perhatikan konsep ini. Sangat luar biasa. Ternyata hidup yang benar-benar hidup adalah kalau pemberi hidup itu sendiri yang hidup di dalam kita. Amin. Hidup yang benar-benar hidup adalah kalau yang memberi hidup itu, yang punya hidup itu, hidup di dalam hidup kita. Sekarang baca dari awal sampai kalimat ini. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kemarin siang menjelang sore, salah satu anak saya dari Manado, dia harus ke Surabaya untuk satu urusan. Nah, saya memang ngecek perjalanan dia. Seharusnya sudah landing, tapi saya WA kok nggak masuk-masuk. Nah, saya nggak pernah mikir negatif. Oh, mungkin nggak pesan baterai atau apa. Setelah 2 jam dari jadwal dia mendarat, dia baru kontak. Pesawat kami mengalami masalah. Ketika mau landing di Bandara Juanda Surabaya, hujan badai kencang sekali. Coba kalian cek yang kemarin sore. Lalu pesawat diarahkan ke Denpasar karena paling dekat. Di Denpasar mereka putar-putar 40 menit, tidak bisa mendarat karena hujan lebat juga. Nah, mereka akhirnya landing di Semarang, bayangin. Karena nggak bisa landing. Nah, ketika mereka landing di Semarang, baru dia bisa kontak. Wih Pak, kami semua satu pesawat ketakutan. Karena bahan bakar mulai habis juga. Kalau sudah putar-putar begitu, cuaca buruk gitu. Nah, saya tanya kepada saudara, kalau kita dengan pesawat itu mikirnya apa? Mati sudah. Bayangin, mau landing di Surabaya nggak bisa, ke Bali nggak bisa, yang paling dekat Semarang. Itu saya nggak bisa bayangkan. Dengar itu ya cerita. Yang harusnya landing jam 4 sore di Surabaya, jadi jam 8 malam baru landing. Karena tunggu cuaca baik di Semarang, isi bahan bakar dulu. Nah, hidup nggak orang-orangnya? Di dalam pesawat orang itu hidup nggak cepat-cepat. Hidup, tapi nah, maka itu jangan bangga kalau saudara melihat seseorang kelihatan hidup, wah pakaiannya menteren, mewah.
belum tentu dia sedang hidup. Tadi itu orang putus asa, pengennya mati saja, karena saya putus asa. Orang nggak punya tujuan hidup, ditanya, lo kenapa kamu menikah? Nggak tahu, karena terpaksa. Seperti orang mati. Orang yang penuh dendam, sudah kayak orang mati. Nah, ini keadaan yang kita harus tahu. Tapi terpujilah Tuhan, walaupun kita hidup, tapi bukan kita sendirian hidup, tetapi siapa? Yesus yang telah mengasihi kita dan telah mati buat kita. Itu yang hidup di dalam kita. Kalau dia sumber hidup dan Yesus itu adalah hidup itu sendiri, hidup di dalam kita, manusia fana ini, hidup ini jadi berarti enggak? Jawab dong. Hidupnya jadi berarti enggak? Sangat berarti. Inilah konsep hidup yang kita harus miliki. Nah, sekarang kita baca lengkap dari awal ya, semuanya baca lengkap pelan-pelan. 1, 2, 3. Namun aku hidup, ya. Hidupku yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman dan menyerahkan dirinya. Amin. Kata kunci di Galatia 2:20, hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, Anak Tuhan itu, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya ke mati untuk aku. Hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus itu. Apa artinya? Saya beri contoh. Semua kita pasti pernah naik kapal. Betul, Pak Yonatan pernah naik kapal? Pernah ya, semua kita pasti pernah naik kapal. Apalagi kita tinggal di Nabi. Kalau kita naik kapal, itu kita meletakkan iman ke siapa? Satu, nakoda. Setelah kita meletakkan iman kita pada nakodanya, kita berikutnya meletakkan iman ke kapten. Ya, sama itu nakodanya. Jangan Tuhan dulu, Tuhan rohani. ABK, oke, anak buah kapal itu. Setelah itu nggak bisa makan. Nah, setelah itu buru bagasi. Buru bagasi. Oke, berarti bagasinya banyak itu. Bukan itu, satu lagi. Cuaca. Oke, bisa. Ya, cuaca tergantung kaptennya. Nah, ini yang saya tunggu. Setelah kita memiliki iman kepada nakodanya, maka kita harus memiliki iman bahwa kapal ini baik dan pasti tidak tenggelam. Pertanyaan saya, saudara percaya kaptennya? Entah kenal atau kenapa. Tapi kalau saudara mau naik kapal itu, sebelum naik tangganya, mikir, ini kapal ini baik atau enggak ya? Bocor atau enggak ini? Terus mesinnya bagus atau enggak? Kalau calon penumpang kapal tidak memiliki iman untuk kapalnya, berangkat nanti. Orangnya ini tidak, karena ragu-ragu. Sama seperti orang yang pesawat. Pernah dengar gak berita kecelakaan pesawat? Sorry. Tapi bandara pernah sepi? Berarti? Ya, artinya penumpang itu beriman kepada perusahaan penerbangan. Lagi, pernah dengar ada orang makan di sebuah warung lalu keracunan sampai
mencet-mencet misalnya. Pernah dengar cerita seperti itu? Kenapa semua restoran warung tetap ramai? Ada pernah terjadi. Nah, alasan jawabannya karena beriman kepada warung yang kita mau masuk untuk kita. Lu ngerti gak kalimat ini? Oke, baca lagi ya. Saya kata Jazur itu aja bingung betul. Ulangi. Galatia 2:20. Ayo. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi aku sendiri yang hidup. Melainkan dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus anak Tuhan itu yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Saudara, ini konsep yang penting. Saya ulangi ya, contoh pesawat. Maaf, jangan takut kalau saya pakai kalimat ini. Pesawat terbang dari perusahaan terkenal apapun juga. Di dunia ini banyak perusahaan-perusahaan penerbangan yang hebat. Nah, kalau kita di Nabire cuma ada 2, kalau nggak Batik ya Wing saja satu-satunya, nggak ada lagi. Setelah itu kita ke Timika, ke Jayapura, ya atau ke Manowari, dan itu baru bisa Batik, bisa lain. Nggak ada pilihan. Dengarkan, buat saya semua pesawat terbang itu seperti peti mati terbang. Betul atau salah? Dia mikir loh, betul atau salah? Sebab tidak pernah ada perusahaan penerbangan sehebat apa yang iklannya berbunyi demikian. Apabila Anda naik pesawat terbang kami, maskapai kami, pasti aman dan dijamin tidak akan celaka. Ada yang berani pasang iklan begitu? Tidak. Dan semua alat transportasi, maka pesawat udara itu transportasi yang paling penuh bahaya. Di darat, mobil, bis, kereta api ada kecelakaan. Masih lumayan tuh karena di darat kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Kapal bisa kecelakaan. Tapi ada perahu apa skocinya bisa berenang atau ngapa. Ya, bayangkan kalau pesawat terbang kecelakaan, mau lari kemana? Betul? Nah, maka itu saya istilahkan pesawat terbang itu peti mati terbang. Begitu penumpang masuk lalu duduk pasang sabuk, itu sebetulnya semua penumpang itu sedang bicara begini. Pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Lu betul tidak? Lu coba renungkan itu. Lu saya tanya apa? Ya, betul ya. Nah, para penumpang itu kenal nggak dengan pilotnya? Nah, ini yang luar biasa. Berani-beraninya menyerahkan nyawa pada orang yang tidak kenal. Tapi di fakta tidak. Seharusnya kita lebih beriman kepada Tuhan Yesus atau kepada pilot. Seharusnya. Aku jawab. Seharusnya kita lebih beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena jaminannya begitu, yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini jaminan yang kuat. Tapi mengapa kita lebih bisa pasrahkan nyawa ke orang yang kita tidak kenal? Bukan terpaksa, beriman, terpaksa. Dia kan beriman pada pilotnya. Mungkinkah ada penumpang pesawat sebelum masuk
ingin kenalan pilotnya, tanya ijazahnya lulusan mana, sudah punya pengalaman berapa ribu jam terbang. Perlu nggak penumpang tanya begitu? Cepat jawab lah. Perlu tidak? Enggak dong. Kalau sampai perlu, kita diusul loh, jadi Bapak percaya atau tidak? Itu pertanyaannya nggak perlu. Nggak perlu. Karena kita sudah pasrah iman kepada pilot. Jadi sekarang kita tahu masalah terbesar dari hidup kita, karena kita tidak bisa beriman pada satu pribadi. Jadi Galatia 2:20 ini artinya itu luar biasa. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Dia, Kristus Yesus Tuhan, itu yang hidup di dalam aku, dan aku beriman di dalam Dia, karena Dia telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Ya sudah. Ini fakta. Orang yang naik pesawat itu diwajibkan semua awak pesawat memperagakan baju pelampung. Kita lihat, nah itu percayaannya. Kenapa? Baju pelampung itu kalau pesawatnya jatuh di air. Nah kalau jatuh di darat, Harus siap parasut boleh. mana ada parasut di pesawat? Loh, itu lucu itu. Betul tidak? Ngapain diperagakan? Karena kalau itu jatuh di air, ayo kita mikir secara logika. Kalau kau jatuh di air, panik nggak semuanya? Mana semua dilepas lagi? Kok bisa salah-salah? Bisa. Tapi itu kewajiban harus diperagakan. Tapi tidak penting. Kalau saya jatuh ya jatuh, mau apa? Ngerti ya? Nah, itulah hidup. Maka itu saudara, Galatia 2:20 ini biar jadi pegangan buat kita semua untuk tidak meragukan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Dengan dua kriteria yang Dia lakukan, telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Seharusnya dengan dua hal ini kita tidak perlu lagi meragukan siapa Tuhan Yesus. Kemarin siang, jadi di sini jam 2, ya, di Jawa jam 12, ada orang lagi stres karena mikirin perusahaan. Saya tuh bilang, kalau kok perusahaan ini bangkrut, jangan begitu dulu. Saya bilang kalau kok, karena dia stres. Percaya nggak kamu nggak akan mati kelaparan? Iya, ya sudah. Kenapa kamu takut? Ini loh. Tapi nanti orang ngomong apa? Sering nggak manusia hidup tergantung orang ngomong apa? Minggu yang lalu saya lagi bimbing calon pernikahan, tapi ini muslim. Tapi mereka kenal saya, jadi saya bimbing. Calon pengantin lagi itu karyawan toko sepatu, ini ada di Lampung. Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu saya cari sepatu, ketemu karyawan ini dan tuan jamaah hidupnya. Nah, dia mau menikah nanti bulan September. Karyawan. Nah, masalahnya muncul, harus pesta. Cuma karyawan perusahaan sepatu, calon istrinya cuma di counter HP, gaji berapa? Tapi keluarga maksa mereka pesta.
Sudah dihitung-hitung paling murah biayanya itu 60 juta. Loh, buat kota besar 60 juta itu kecil sekali. Juta boleh kecil. Kenapa? 6 juta boleh kecil, 60 juta besar. Iya, tapi pesta 60 juta di Nabirin berapa ya? Enggak cukup itu. Betul tidak? Terus saya bilang 60 juta yang kamu keluarkan. Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa ada. Untuk dekorasi sudah sekian belas juta. Sayang sekali, dipasang-pasang susah, dibuat cepat-cepat, dicopotin lagi. Kan sayang. Nah, untuk makan segini, maaf loh. Yang diundang enak makan gratis. Nah betul loh. Yang jadi pengantin setelah pesta nikah mikirin utangnya, gimana bayarnya? Maaf, saya bilang semurah-murahnya atau seenak-enaknya makanan yang kalian siapkan untuk para tamu 3 jam jadi tai, maaf semua. Loh, betul tidak? Habis 3 jam. Kenapa 60 juta itu tidak kamu DP-kan jadi rumah? Mereka belum punya rumah. Mentah nasihat saya karena kalimat ini. Nanti tetangga-tetangga ngomong apa? Kalau anak nikah tidak pesta. Nah ini loh gobloknya manusia. Nah saya bilang lagi, ya sudah, yang ngomong itu suruh pesta, kamu yang datang. Kalau mungkin kan yang di sini ada yang alami kan? Tidak tahu. Tidak tahu. Nanti orang bilang apa? Nah, maaf nih, bodoh atau pintar orang kalau apa memperhatikan kata orang. Coba bodoh atau pintar? Bodoh. Tapi banyak manusia bodoh. Akhirnya mereka tetap maksa harus ada resepsi. Ya sudah. Mereka sadar. Tapi itu tadi omongan orang. Menyedihkan sekali. Saya kembali kepada pengusaha. Jadi kalau tahu kamu bangkrut, dia gak kecewa terus saya bilang gitu. Lu gak saya ngarapkan. Tapi yang posisi perusahaanmu sudah kayak begini. Kalau kau perusahaanmu bangkrut, kamu gak akan kelaparan. Iya sih. Tapi gitu. Nanti orang ngomong apa? Ya gak apa-apa. Mulai lagi dari nol. Saya sampaikan firman Tuhan semua. Kaget saya sekarang. Tadi pagi jam 5 sini ya. Telepon bunyi. Memang saya sudah bangun. Ya, kamu gak tidur ya? Saya kaget. Jam 3 jam. Suaranya cerah, ceria sekali. Justru aku ketiduran. Hah? Habis ngomong dengan dalam bisa koden, habis ngomong dengan koden, jam 12 saya pergi makan dengan keluarga, pulang. Tiba-tiba jam 4 saya kok ngantuk. Terus saya ini tidur jam 5, baru bangun jam 3 pagi tadi ini. Wih, luar biasa kamu bisa senyenyak itu tidur karena firman. Terus tadi pagi jam 5 Papua saya guyon dengan dia. Jadi nggak takut bangkrut? Enggak. Kalau saya segar begini, bisnis saya bisa kerjakan baik. Ya sudah. Inilah yang disebut oleh firman. Namun aku hidup. Tetapi baca lagi. Tetapi bukan aku yang hidup, melainkan Yesus anak Tuhan itu yang hidup di dalam aku, dan aku hidup di dalam iman kepada anak Tuhan itu. Dengan 2 bukti tadi. Karena dia telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya kepada aku. Ya sudah, percaya saja kepada dia. Seperti saudara naik kapal, percaya pada nakodanya, percaya pada kapalnya, percaya kepada pilotnya. Ayo kira-kira
mungkin nggak ada penumpang kapal sebelum naik periksa ke mesin dulu. Mesinnya bagus kan? Terus periksa baut-bautnya, kencang semua enggak? Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Kalau kapal jalan berarti sudah lulus. Iya, sudah layak berlayar. Nggak perlu. Begitu pula kalau sudah naik pesawat. Saya nggak mau naik dulu. Saya mau lihat sayapnya kuat atau tidak. Sudah goyang. Nggak lucu kalau begitu. Ngerti ya? Inilah firman. Saya tidak tahu baik yang di sini maupun yang di rumah. Saudara sedang hidup tapi tidak hidup karena apa? Tekanan, masalah, putus asa, dendam dan banyak lagi yang lain. Hari ini kita jadi orang-orang yang menang. Amin. Filipi 4:13. Ini jaminan lagi buat kita. Filipi 4:13. Ini jaminan yang kita harus miliki. Segala perkara dapat kutanggung dalam Ya. Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ya. Ayo semuanya kita bacakan yang kita. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara, kembali kita menemukan kata yang sama. Di dalam Yesus. Di dalam iman kepada anak Tuhan itu. Segala perkara itu berapa? Semua. Bukan banyak. Tak terindah. Semua tak terindah. Apa saja. Dapat nggak kita tanggung? Jaminannya dapat nggak kita tanggung? Loh, dapat. Tapi bukan karena kita yang kuat. Di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Dengan 2 ayat ini saja, saya tanya kepada saudara, kalau kita hidupi betul-betul 2 ayat ini saja, ada nggak manusia tidak sanggup menghadapi masalah? Tidak. Semua kita pasti sanggup. Ini kalimat pertama yang saya katakan tadi. Kita ini pemenang atau tidak? Benar. Buktinya apa? Ayo, saya ini nggak usah pakai firman Tuhan ya. Nanti kita kembali ke firman. Kalau saya lihat wajah saudara, dibandingkan semuanya ini, ya antara kepala 2, kelihatan kepala 6 atau kepala 7? Kepala 6. Saya kepala 6 hampir kepala 7. Bulan depan saya 68 tahun. Oh, enggak ada. Nah, biarin. Ya kalau kamu yang ngomong mendekat umatnya. Saya cuma mau cerita saja. Kalau lihat kehidupan saya sekarang lihat, kelihatan nggak saya hampir umur 70? Tidak. Ya, karena firman ini. Dengarkan. Nggak usah Tuhan, normal saja kita manusia. 10 tahun yang lalu pernah menghadapi masalah? Pernah. Betul ya? Ya. Ingat semua itu? Ya. Banyak atau sedikit? 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun loh. Oke, saya mulai dengan tahun 2000. Ada yang belum lahir tahun 2000? Gak ada yang sudah lahir semua tahun 2000 ya? Oke. Ada masalah enggak? 2000, 2001, 2002, 2001, 2010. Ada masalah tidak? Banyak. 2011 sampai 2019 ada masalah tidak? Ada. Apalagi 2020 COVID ini mengerikan. Ini tidak bicara tentang Tuhan, bicara tentang fakta hidup.
2001, 2002, seterusnya. Ada masalah? Banyak. Sampai 2010, 2011, 2012, 13 terus sampai 2019. Ada masalah? Ada banyak. Dan kita ada di 2024. Sehat-sehat toh? Gemuk lagi deh. Padahal banyak masalah enggak? Banyak. Berarti kita ini apa? Pemenang. Amin. Saya tepuk tangan loh. Kita ini pemenang. Walaupun besok kalah pilkada kalah pemilu tetap kita menang. Ada pemilu itu ada yang menang pasti. Ya, bahwa Yang salah pilih aja yang seperti salah pilih yang kalah. Kalau pilihannya benar pasti ikut menang. Amin. Oke, dengerin ya. Itu kalau kita bicara tanpa Tuhan. Dan hari ini kita punya 2 ayat sebagai jamin. Ngerti nggak maksud saya? Berarti semua kita ini pemenang. Dari semua peristiwa yang bisa terjadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Maka itu saudara, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Karena ada kuasa, ada kekuatan di dalam. Dan firman itu Tuhan Yesus sendiri. Ini jaminan. Seberat apa yang kita hadapi. Ingat. Nah, kalau saudara mau mengalami semua janji Tuhan ini, hidup ini akan jadi berkat buat banyak orang yang luar biasa. Inilah Tuhan yang bekerja di hidup kita. Maka itu, kalau Yesus Tuhan yang hidup di dalam kita dan Dia menyatakan dirinya dengan cara yang luar biasa, maka Tuhan akan dipermuliakan di hidup banyak orang. Kemarin sore kami diundang untuk ibadah di restoran baru di Nampili, Z21, di depan patung Tugu Patimura. Nah, begitu kami masuk, loh, kok merek es krim ini saya kenal yang punya, karena itu milik anak Roni kami di Surabaya. Terus pemiliknya yang di sini, kok dia kenal? Bukan cuma kenal, itu anak kami. Nah, pertama kali buka dari pusatnya di Surabaya, itu mengirimkan bahan-bahan baku untuk buat es krimnya itu. Ini stok untuk 3 bulan. Jadi begitu bicara perusahaan mereka. Mereka cerita kemarin, ternyata 10 hari habis. Wah, kami kelabakan. Sebab bahan bakunya dibawa pakai kapal laut dari Surabaya ke Nampili. Jadi kami tutup, baru buka 10 hari, tutup 10 hari. Karena nunggu bahan bakunya. Saya kaget juga. Langsung saya telepon. Nah, pemilik itu orang ini kami, dia juga seorang hamba Tuhan. Berapa kali saya telepon, tidak jawab. Ternyata dia baru selesai khotbah. Nah, begitu dia selesai khotbah, dia buka HP, lihat saya telepon sampai 6 kali, dia jawab, Pak, ada apa? Ini loh, Papa di Nampili, ternyata ada perusahaan. Iya. Nah, udah langsung yang punya Z21
Selesai saya cerita, ini masalah. Pemiliknya ini anak muda, ya, akan menikah nanti 11 Mei, dan saya memberkati pernikahan. Ada kisah tragis. Agustus 2021, ketika virus Delta, ayahnya anak ini meninggal karena COVID. Hamba Tuhan juga. Saya mimpin pemakamannya itu via Zoom. Sambil saya menangis, saya kenal betul keluarga ini. Udah selesai pemakaman, masalah terjadi. Ternyata papanya ini salah manajemen keuangan bisnis. 3 rumah mereka disetabak. Akhirnya istri yang sudah janda dengan 4 anak ini, masuk anak saya ini, harus kontrak rumah. Nah, perkenan awal tahun yang lalu 2023 harusnya dia itu menikah. Saya sudah siap untuk mengatur pemberkatan semua. Tiba-tiba pihak perempuan membatalkan. Karena setelah tahu pihak perempuan ini cukup kaya, setelah undangan sudah sebar, bayangkan, dibatalkan karena tahu hutang orang tua calon pengantin laki ini sangat banyak. Nah, mamanya diajak ke notaris, jadi calon desanya, diajak ke notaris untuk tanda tangan bahwa tidak boleh mengusik atau mengganggu harta pihak perempuan. Wah, terjadi masalah. Wajar kalau pihak laki ini marah, betul tidak? Sampai segitunya kemarin merendahkan. Saya dengan istri saya shock. Karena kamu sudah konseling, sudah siap begini, tiba-tiba pernikahan bulan. Wah, stres berat dia. Tapi karena dia tahu firman, hidupnya berkat, kami kuatkan dia. Gak sampai 3 bulan, dia boleh terus dapat ide untuk buat es krim. Luar biasa, saudara. Dalam waktu kurang lebih 4 bulan, bisnis ini melimpah, cabangnya ada di mana. Dan akhirnya masuk Nabire. Nah, jadi kemarin setelah telepon itu pemilik Z21 mendengar cerita ini, wih, hebat juga ya Tuhan bekerja. Jadi siapa yang mau hidup dan menghidupi firman Tuhan yang adalah Yesus Tuhan sendiri, tidak ada yang berat dalam hidup ini. Amin. Tidak ada yang berat dalam hidup ini, karena Tuhan bekerja luar biasa. Inilah cara Tuhan untuk bekerja. Kalau sudah ingin tanya es krim apa, mereka pakai bahasa Mandarin Jengkang, artinya sehat. Terus orang jadi luar biasa. Nggak nyangka anak muda ini Tuhan bisa pulihkan seperti ini. Percayakan firman? Loh, nggak percaya Yesus. Firman itu segala-galanya. Jadi dengan 2 ayat ini saja kita hidupi, kita taat, melakukan kebenaran, percayalah kuasa Tuhan akan nyata dan kita bisa jadi berkat banyak. Itu yang penting. Tujuan akhirnya itu apa? Kita menjadi berkat buat banyak orang. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada mereka.